Bab 255. Namun, dia tidak perlu membahasnya, selama tidak ada yang salah dengan Chen Ye. Xia Ruosui menuangkan 2 cangkir jus dari juicer di dapur, menyerahkan satu kepada Chen Ye, dan bertanya, selama waktu ini, nenek saya mengatakan banyak hal baik tentang Anda, dan ketika saya berbicara tentang Anda setiap hari, telinga saya mendapatkan kapalan. Chen Ye meminum jus sekaligus, ini hanya menunjukkan bahwa nenek memiliki mata dan mutiara yang bagus. Jeritan nenekmu sangat halus, dan orang-orang yang tidak mengetahuinya mengira itu benar-benar nenekmu. Mata indah Xia Ruosui berputar ke arah Chen Ye. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan melanjutkan, saya ingin memberitahu Anda satu hal. Ketika saya berada di rumah nenek saya, seseorang bertanya mengapa kondisi nenek saya tiba-tiba membaik, dan ibu saya tidak sengaja melewatkan mulutnya. Jika seseorang mengganggu Anda untuk mengobati atau sesuatu, kamu tidak perlu mengambil wajahku. Dia tidak ingin menyebabkan masalah bagi Chen Ye karena dirinya sendiri. Chen Ye mengangguk, dia menyembuhkan tahu, tetapi tidak semua orang bisa menyembuhkan. Semuanya tergantung pada suasana hati. Oke, aku mandi dulu. Setelah seharian jalan-jalan, aku juga harus tidur siang. Apa kamu mau ikut? Mata indah Xia Ruosui mengalir dan dia bercanda. Tepat saat Chen Ye hendak mengatakan sesuatu, Xia Ruosui menggoyangkan pantatnya menuju lantai 2. Bak mandi sepertinya terlalu kecil, mari kita pikirkan saja. Setelah kata-kata itu jatuh, Xia Ruosui terkikik. Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, bagaimana gadis Xia Ruosui mempelajari trik ini dari Sunny. Dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung kembali ke kamarnya. Memegang batu hitam di tangannya, dia tahu segalanya tentang kuburan reinkarnasi. Batu nisan ketiga masih diam. Apakah wilayahnya tidak cukup? Dan apa maksud Chen Qingchang ketika dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengubah haluan mereka? Mungkinkah kelompok orang ini membuatnya lebih kuat tanpa syarat, untuk melawan apa? Kepala Chen Ye merasa bingung, dia berhenti memikirkannya, dan memasuki kondisi kultivasi. Dalam sekejap, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari pemakaman reinkarnasi bergegas menuju tubuh Chen Ye, lampu merah di tubuhnya berkedip, dan seluruh pemakaman samsara bergetar dengan peluit naga yang samar. Ibu kotanya, Administrasi Umum Seni Bela Diri Tiongkok. Ledakan. Seorang pria dengan karakter nasional menampar meja batu di depannya dengan telapak tangannya. Meja batu terbuat dari batu roh, yang sangat keras. Tapi di bawah telapak pria berwajah karakter nasional itu, ada garis-garis halus seperti jaring laba-laba. Pria dengan wajah karakter nasional adalah Zheng Renjue yang telah membuat banyak kekuatan di Tiongkok ketakutan, menutupi setengah dari dunia seni bela diri dengan satu tangan. Ketujuh di peringkat Grandmaster Huaxia. Itu bahkan 2 tempat lebih tinggi dari Jiang Jianfeng. Di peringkat Grandmaster Huaxia, semakin jauh ke depan, semakin besar kesenjangan antara masing-masing. Zheng Renjue menatap orang-orang di depannya dengan mata dingin, dan berkata dengan marah, bukan hanya Fang Zongxin yang mati. Bahkan 3 wasit yang dikirim oleh Biro Seni Bela Diri Huaxia kami meninggal secara tragis di panggung seni bela diri. Kekuatan seperti itu. Suaranya penuh dengan keagungan tertinggi. Tuan Zheng, bukan Chen Ye yang menembak. Apa yang tidak bisa kami pikirkan sama sekali adalah bahwa ada pembangkit tenaga listrik teratas di sebelah anak itu bernama Raksasa. Melihat cara dia menembak, dia pasti tidak akan lebih rendah darinya. 50 teratas dalam daftar Grandmaster Huaxia. Kehadiran. Mendengar kalimat ini, mata Zheng Renjue menyusut, raksasa. Tidak ada orang seperti itu di Tiongkok, apakah Anda memiliki foto atau potret? Saya dapat secara kasar membedakan 50 teratas dari daftar Grandmaster Huaxia. Pria itu dengan cepat mengambil foto. Pria di foto itu mengenakan topi dan kacamata hitam, yang hampir seluruhnya tertutup. Zheng Renjue melemparkan foto itu langsung ke atas meja. Meskipun orang ini menutupi wajahnya, dari perspektif bentuk tubuh utama, dia seharusnya tidak ada dalam daftar Master Cina. Lihat untuk saya. Juga, Chen Ye yang dipenggal kepalanya Fang Zongxin. Tidak ada jalan keluar dari kematian. Dalam 3 hari, bawakan kedua daging ini kepadaku. Dia ingin melihat siapa yang begitu sombong dan tidak berani menatap mata Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Faktanya, dia memandang rendah Zheng Renjue. Jika dia tertangkap, dia tidak akan membiarkan keduanya mati. Tuan Zheng, semuanya tidak sesederhana itu. Anak ini memiliki seluruh jiwa naga yang berdiri di belakangnya. Tidak hanya itu, tetapi dia memiliki file rekaman di tangannya. Dahulu kala, Huaxia memiliki aturan bahwa hidup dan mati hasil dari tantangan tahap martial Dao ditentukan oleh takdir. Siapapun, tidak ada kekuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Zhang Renjue mengepalkan tinjunya dengan erat dan roh jahat di tubuhnya meletus. Yang saya inginkan adalah hasil, bukan sanggahan. Bagaimanapun, masalah ini diserahkan kepada Anda, dan saya mengizinkan Anda untuk membawa beberapa ahli dari Biro Seni Bela Diri Huaxia. Saya hanya ingin Chen Ye dan raksasa itu berlutut di depan saya. Jika tidak, jika masalah ini menyebar, kemana wajah Biro Seni Bela Diri Huaxia kita akan pergi? Staf Biro Seni Bela Diri Huaxia tidak punya pilihan selain mengangguk, ya. Meskipun Biro Seni Bela Diri Huaxia menutup semua berita setelah platform seni bela diri, masalah itu masih menyebar ke telinga beberapa orang. Sebuah halaman di Beijing. Seorang pria kurus datang dengan tergesa-gesa, dan sebelum dia mengetuk pintu, Jiang Jianfeng di rumah itu marah, dan pintu terbuka. Dia memandang pria itu, dan berkata dengan ringan, mungkinkah ada yang salah dengan benih jahat itu? Ngomong-ngomong, apa yang terjadi padanya dan Fang Zongxin Marshal Daotai? Meskipun kekuatan Fang Zongxin tidak kuat, tapi dia bisa melangkah ke depan peringkat Grandmaster Huaxia. 100 bukanlah sesuatu yang bisa dimusuhi oleh spesies jahat. Dia sepertinya sudah terbiasa. Setiap kali seorang pria kurus muncul, itu berarti provinsi Jiangnan telah berubah. Pria kurus itu mengangguk, dengan ketakutan yang mendalam di matanya, mengatur bahasa, dan berkata, Tuan Jiang, hasil dari platform seni bela diri, spesies jahat itu telah menang. Jiang Jianfeng berdiri, matanya terkejut dan terkejut. Jika masuk akal untuk membunuh Tangao di provinsi Jiangnan, maka kekalahan Fang Zongxin benar-benar tidak terduga. Juga dimenangkan oleh benih jahat itu? Bagaimana mungkin? Pria kurus itu berpikir selama beberapa detik, dan kemudian berkata dengan heran, Tuan Jiang, penjahat itu tidak hanya menang, tetapi juga membunuh Fang Zongxin di panggung seni bela diri. Apa? Tuan Jiang, tolong dengarkan saya, ini belum berakhir, kata pria kurus itu. Alis Jiang Jianfeng memadatkan kata-kata, cuan, dan berhenti berbicara. Pria itu melanjutkan, tidak hanya Fang Zongxin yang meninggal, tetapi ketiga wasit dari Biro Seni Bela Diri Huaxia meninggal di panggung seni bela diri. Kali ini, tidak hanya sesuatu terjadi pada provinsi Jiangnan, tetapi juga ibu kota. Jiang Jianfeng tidak tahan lagi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan pria itu. Niat membunuh muncul dari tubuhnya, dan dia berkata, bisakah Anda menjamin keaslian masalah ini? Tentunya. Bukan masalah sepele bagi 4 pembangkit tenaga listrik Biro Seni Bela Diri Huaxia untuk mengalami kecelakaan di platform seni bela diri. Poin kuncinya adalah bahwa Chen Ye, bahkan jika para dewa turun ke dunia, tidak akan dapat melakukan hal yang menakutkan seperti itu. Pria itu mengangguk dengan keras, dan berkata lagi, tetapi 3 wasit lainnya tidak dibunuh oleh spesies jahat itu, tetapi seorang pria bernama raksasa. Pria ini sangat misterius dan kekuatannya tak terduga. Jika Anda berbicara tentang peringkat Grandmaster Huaxia, itu pasti ada di antara saya. Pergilah. Saya bahkan merasa bahwa orang ini meledak dengan kekuatan penuh dan dapat masuk ke dalam 30 besar peringkat Grandmaster Tiongkok. Poin kuncinya adalah bahwa raksasa ini memiliki sikap yang sangat hormat terhadap spesies jahat itu. Ini seperti pelayan Chen Ye. Bab 256. Kata-kata itu jatuh, dan Jiang Jianfeng memicu badai di hatinya. Selama beberapa tahun terakhir, hatinya yang belum berfluktuasi telah melonjak karena seorang anak laki-laki berbulu. Kuncinya adalah bahwa gelombang lebih tinggi dari gelombang. Sebuah pembangkit tenaga listrik top benar-benar menghormati jenis jahat itu? Apa lucon? Tapi pria di depannya tidak mungkin menipunya. Tampaknya ada banyak rahasia tentang spesies jahat itu. Siapkan aku untuk pesawat ke provinsi Jiangnan, tapi aku ingin tahu orang macam apa keluarga Jiang ini. Pria kurus itu tertegun dan berkata dengan terkejut, Tuan Jiang, apakah Anda akan melihat itu? Bukankah lelaki tua itu mengatakan bahwa dia akan memutuskan hubungan dengan keluarga itu secara permanen? Jiang Jianfeng tersenyum dingin, aku hanya ingin tahu, hal-hal macam apa yang bisa dihasilkan oleh bakat Peirong yang menantang surga dan seekor semut. Jika orang itu membuatku tidak bahagia, bunuh saja dia. Pukul 3 sore. Chen Ye membuka matanya dan menghembuskan napas keruh. Dia mencoba beberapa kali, mencoba menembus lapisan ke-6 alam Qi, tetapi semuanya gagal. Tapi memikirkannya, itu benar.
Hari ini, saya telah menembus 2 alam kecil berturut-turut. Jika saya menerobos lagi, itu akan benar-benar melawan langit. Dia juga harus puas. Satu-satunya penyesalan, batu nisan ketiga, masih tidak bergerak. Dia merasionalisasi beberapa informasi yang ditinggalkan oleh Chen Qincang dari Sekte Api Mengamuk. Sebagian besar tidak jelas, tetapi ada satu keterampilan bela diri yang sangat jelas. Pam surga yang terbakar. Salah satu seni bela diri terbaik. Membakar Tianzang, serangan itu seperti gelombang, seperti lautan api, ditumpangkan satu sama lain, dan kekuatannya tidak terbatas. Chen Qincang tidak akan mempermasalahkannya, dan seni bela dirinya harus yang terbaik. Chen Ye menjalankan ki sejatinya sesuai dengan garis di atas, sedikit kental, dan sesak napas kental di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, nyala api keluar dari telapak tangan Anda. Sangat samar, hampir tidak terlihat. Dia bahkan bisa merasakan panas yang menyengat dari telapak tangannya. Matanya berkedip dengan niat membunuh, dan dia tiba-tiba meledak ke arah pintu. Ledakan. Nyala api meledak di tangannya, dan seluruh pintu hancur. Tidak hanya itu, tetapi api meletus di sekitarnya. Pintu ini diperkuat oleh Healing Tian dengan bahan khusus. Itu hancur secara langsung. Anda dapat melihat kekuatan telapak tangan ini. Persetan. Melihat api menyebar, lengan Chen Ye bergetar dan angin bertiup. Padam seketika. Chen Ye menghembuskan napas keruh, dan sepertinya dia akan membangun ruang pelatihan untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin mencoba kekuatannya sekarang, tetapi dia belum melepaskan kekuatan penuhnya, dan menjadi seperti ini. Membakar Tianzang, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pada saat ini, pintu kamar sebelah terbuka, dan Xiao Sui keluar dengan piyama sutra. Piyama sutra setipis serat, yang sama sekali tidak bisa menyembunyikan sosok bangga Xiao Sui. Bahkan setiap langkah yang dia ambil, dadanya sedikit bergetar, dan ombak yang bergejolak membuat orang sesak napas. Lebih penting lagi, ada ruang hampa di bawah piyama. Ada 2 buah anggur kecil menjulang. Xiao Sui menggosok matanya yang mengantuk, melirik pintu Chen Ye dengan linglung, dan berkata dengan terkejut, Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan meledakkan villa? Tiba-tiba aku menyesal tinggal di. Kamu harus berurusan dengan cepat. Jika tidak, ketika Sanyi kembali, kamu akan mendapat masalah. Setelah dia selesai berbicara, kepalanya sedikit terjaga, dan dia melihat ke bawah di sepanjang garis pandang Chen Ye, dan menemukan sesuatu secara instan, wajahnya yang cantik memerah, dan dia dengan cepat berbalik dan berjalan ke dalam rumah. Itu dia. Pintunya tertutup. Chen Ye bangun, melirik pintu yang rusak, menggelengkan kepalanya tanpa daya, memanggil Ye Lingtian secara langsung, dan meminta Ye Lingtian untuk mengirim seseorang untuk memperbaikinya. Agar tidak mengganggu Xiao Sui, Chen Ye bersiap turun untuk berlatih. Begitu dia menutup matanya, bel pintu berdering. Dia mengerutkan kening, bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, dia melihat seorang pemuda. 2 prajurit kuno dengan napas yang baik berdiri di samping pemuda itu. Untuk memiliki master seperti pengawal, latar belakang di belakangnya harus cukup bagus. Siapa yang kamu cari? Chen Ye berkata dengan ringan. Nadanya tidak berfluktuasi sedikit pun. Kamu Chen Ye. Pria itu jelas tidak menyangka Chen Ye begitu muda, dia tampak seperti baru berusia sekitar 20 tahun. Chen Ye tidak berbicara, jelas menunggu kata-kata pihak lain. Nenek Xiao Sui disembuhkan olehmu? Baik. Chen Ye berkata bahwa dia sudah menebak asal-usul pemuda ini, yang seharusnya dikatakan oleh Xiao Sui barusan. Karena kamu adalah Chen Ye, ikut aku, kakekku membutuhkan perawatanmu. Nada suara pihak lain tampaknya penuh dengan keraguan, itu adalah perintah daripada permintaan. Mata Chen Ye bersinar dengan sedikit ketidaksenangan, dan hanya mengucapkan satu kata, keluar. Detik berikutnya, pintu terbanting menutup. Terisolasi dari segalanya. Pemuda itu jelas tidak berharap Chen Ye menolak, dia bahkan tidak mengungkapkan identitasnya. Mengapa pihak lain menolak? Kenapa dia menolak? Chen Ye di rumah tidak duduk ketika bel pintu berdering lagi. Dia tidak berniat untuk memperhatikan, tetapi ketika dia berpikir bahwa Xiao Sui sedang beristirahat di atasnya. Dia masih membuka pintu lagi. Pria muda itu berkata dengan cepat, Chen Ye, ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu mengerti, aku mungkin juga memberitahumu bahwa aku dari keluarga Han di ibu kota, dan kali ini kamu akan menjadi kepala keluarga Han. Dengan kekuatan tinggi di ibu kota. Kamu tidak punya hak untuk menolak, setelah kamu sembuh, aku berjanji, kemuliaan dan kekayaanmu tidak akan pernah bisa dinikmati.
Juga, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa keluarga Han saya memegang posisi penting di Biro Seni Bela Diri Huaxia. Saya mendengar bahwa Anda juga dari dunia seni bela diri. Jika Anda masih ingin hidup dengan baik, saya menyarankan Anda untuk ikut dengannya. Aku. Menurutnya, setelah mengungkapkan identitasnya, Chen Yi harus memahami betapa pentingnya masalah ini. Mungkin bahkan berlutut dan menjilat diri sendiri. Biro Seni Bela Diri Huaxia. Chen Yi terkejut, matanya sedikit terkejut. Saya memiliki perseteruan berdarah dengan Biro Seni Bela Diri Huaxia, junior dari keluarga Han ini bahkan tidak tahu. Dan biarkan dirimu menyelamatkan orang lain? Rasa malu tidak bisa dilakukan. Dia tidak tahu bahwa Biro Seni Bela Diri Huaxia telah memblokir semua berita, bahkan di dalam. Kecuali beberapa orang tingkat tinggi yang tahu apa yang terjadi hari ini, sisanya tidak tahu. Mendengar kejutan Chen Yi, pemuda itu mengangguk, dan napas terengah-engah. Mobil sudah menunggu di luar, ayo pergi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Mata Chen Yi menjadi dingin. Pemuda itu tertegun sejenak, dengan ancaman serius di wajahnya. Terserah kamu untuk pergi. Bawa pergi. Setelah kata-kata itu jatuh, dua orang di sekitar pemuda itu bergerak, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, mereka merasakan gelombang udara yang sangat mengerikan mengalir ke arah mereka. Detik berikutnya, tubuh mereka langsung terbang. Di udara, seteguk darah dimuntahkan. Melihat adegan ini, pemuda itu jelas tidak bereaksi. Kamu mencari kematian. Sebelum kata-kata itu diucapkan, Chen Yi menendang keluar. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, keluar. Jika bukan karena tidak ingin darahmu menempel di pintu, kamu mungkin sudah menjadi mayat. Suaranya dingin sampai ke tulang. Tubuh pemuda itu jatuh ke tanah, berguling, sedikit malu, matanya yang berapi-api menatap Chen Yi. Tepat ketika dia akan berbicara, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Kakak kecil ini. Sebelum kata-kata itu selesai, wanita itu menampar pipi pria muda